Halo semuanya. Nah, kali ini saya di sini mau membahas tentang rasio keuangan dari perusahaan PT Jiwi Kimia. Nah, sebelum mulai membahas rasio keuangannya, kita kenalin dulu apa itu PT Jiwi Kimia. Nah, PT Jiwi Kimia ini perusahaan yang bergerak di bidang industri kimia dengan fokus pada produksi dan distribusi bahan kimia untuk kebutuhan industri. Nah, perusahaan ini nih udah lama berdiri dan punya reputasi yang baik di pasar. Nah, di sini eh, ada tabel dan grafik dari PT Pabrik Kertas Jiwi Kimia. Nah, yang pertama di sini ada rasio likuiditas, yaitu rasio yang mengukur kemampuan perusahaan untuk membayar kewajiban jangka pendek. Ada beberapa rasio likuiditas yang umumnya digunakan, seperti di sini ada current ratio atau rasio lancar, yaitu rasio likuiditas yang digunakan untuk mengukur kemampuan perusahaan untuk membayar kewajiban jangka pendek atau yang jatuh tempo dalam 1 tahun, yang dihitung dengan membandingkan semua aset lancar dengan kewajiban lancar perusahaan. Nah, di sini bisa dilihat ada penurunan aktiva lancar pada periode 2019 sampai 2021 yang disebabkan oleh beberapa faktor. Nah, salah satunya itu penurunan penjualan ekspor dan produksi kertas. Nah, jadi PT Jiwi Kimia ini penjualan ekspornya terkoreksi sepanjang 2021. Selain itu, segmen kertas budaya mereka mengalami penurunan produksi dari 362.000 ton menjadi 351.000 ton. Nah, meskipun pendapatan PT Pabrik Kertas Jiwi Kimia ini masih mampu ya tumbuh di kuartal 3 tahun 2019, laba perusahaannya itu justru anjlok. Nah, faktornya itu dapat mempengaruhi aktiva lancar perusahaan dan menyebabkan penurunan dari 2019 sampai 2021. Nah, kemudian yang kedua ada rasio kas. Nah, rasio kas itu sendiri adalah rasio likuiditas yang digunakan untuk mengevaluasi kesehatan keuangan perusahaan. Nah, kas rasio ini nih untuk mengukur kemampuan perusahaan dalam memenuhi kewajiban lancar atau utang jangka pendek dengan menggunakan total kas dan setara kas yang dimilikinya. Nah, kemudian di sini juga ada rasio cepat, yaitu rasio yang digunakan untuk mengukur likuiditas suatu perusahaan. Kemudian yang terakhir ada working capital to total asset yang merupakan rasio proporsi modal kerja bersih terhadap total aset. Nah, modal kerja bersih di sini berarti selisih antara aset lancar dengan utang lancar. Nah, setelah rasio likuiditas, kita akan membicarakan rasio aktivitas. Nah, di sini bisa kita lihat ya, ini adalah rasio aktivitas. Nah, rasio ini menunjukkan bagaimana perusahaan mengelola aset dan kewajiban untuk menghasilkan pendapatan. Nah, di dalam rasio aktivitas sendiri itu ada TATO, yaitu Total Asset Turnover Ratio. Nah, rasio yang ini nih untuk mengukur efisiensi perusahaan dalam menggunakan asetnya untuk menghasilkan penjualan. Nah, rumus TATO sendiri adalah pendapatan dibagi total aset. Kemudian ada ini Retrievable Turnover Ratio, yaitu rasio untuk mengukur efektivitas perusahaan dalam mengelola piutang dan mengumpulkan pembayaran. Nah, rumus Receivable Turnover Ratio ini sendiri adalah pendapatan dibagi rata-rata piutang. Kemudian yang ketiga ada DOR atau Days Sales Outstanding, yang merupakan rasio pengukur waktu rata-rata yang dibutuhkan perusahaan untuk mengumpulkan pembayaran setelah penjualan dilakukan. Nah, rumus dari Day Sales Outstanding ini sendiri adalah piutang dibagi pendapatan, kemudian dikali jumlah hari dalam periode. Kemudian ada Inventory Turnover Ratio,
rasio ini nih mengukur efisiensi perusahaan dalam mengelola persediaan, dan rumus dari inventory turnover ratio ini adalah biaya penjualan dibagi rata-rata persediaan. Kemudian ada average day inventory, yaitu rasio yang mengukur waktu rata-rata dibutuhkan perusahaan untuk mengubah persediaan menjadi penjualan. Nah, rumus dari average day inventory ini persediaan dibagi biaya penjualan dikali jumlah hari dalam periode. Kemudian ada accounts payable turnover ratio. Nah, rasio yang ini nih mengukur seberapa efisien perusahaan dalam membayar hutang kepada pemasoknya atau krediturnya. Nah, rumus dari account payable turnover ratio ini pembelian dibagi rata-rata hutang dagang. Kemudian, setelah rasio aktivitas, kita akan membahas rasio solvabilitas. Nah, di sini bisa dilihat. Nah, sebelumnya saya akan menjelaskan rasio solvabilitas itu adalah rasio yang digunakan untuk mengukur kemampuan perusahaan untuk membayar kewajiban jangka panjang. Misalnya rasio utang terhadap ekuitas, rasio laba ditahan, dan rasio laba terhadap aktiva. Di sini ada debt to equity ratio, yaitu rasio yang digunakan untuk mengukur sejauh mana sih perusahaan menggunakan utang untuk mendanai asetnya dibandingkan dengan ekuitas. Nah, rumus debt to equity ratio ini yaitu total liabilitas dibagi total ekuitas. Kemudian ada debt to asset ratio. Nah, rasio yang ini nih mengukur persentase total aset perusahaan yang dibiayai oleh hutang. Nah, rumus dari debt to asset ratio ini total liabilitas dibagi total aset. Kemudian ada long term debt to equity ratio, yaitu rasio yang mengukur seberapa banyak utang jangka panjang maksud saya yang digunakan perusahaan dalam mendanai asetnya dibandingkan dengan ekuitas. Rumus dari long term debt to equity ratio ini utang jangka panjang dibagi total ekuitas. Kemudian ada times interest earned ratio atau interest coverage ratio. Nah, rasio yang ini nih digunain untuk mengukur kemampuan perusahaan dalam memenuhi bunga hutangnya dari penghasilan operasional. Nah, rumus dari times interest earned ratio ini laba sebelum bunga dan pajak EBIT atau dibagi dengan beban bunga. Kemudian yang keempat ada rasio profitabilitas. Ini di sini ya bisa dilihat. Rasio profitabilitas ini sendiri adalah rasio yang digunakan untuk mengukur kemampuan perusahaan untuk menghasilkan keuntungan dari penjualan aset dan ekuitas. Nah, di rasio profitabilitas ini ada GPM, yaitu Gross Profit Margin. Nah, rasio ini nih digunakan untuk menggambarkan laba kotor dibandingkan dengan pendapatan total perusahaan. Nah, Gross Profit Margin ini nih digunakan untuk mengukur efisiensi perusahaan dalam menghasilkan laba dari penjualan. Kemudian ada profit margin ratio atau bisa juga disebut operating profit margin yang merupakan rasio yang menunjukkan laba operasional dibandingkan dengan pendapatan total. Nah, PMR sendiri digunakan untuk mengukur efisiensi perusahaan dalam menghasilkan laba dari operasionalnya. Kemudian ada net profit margin yang merupakan rasio yang menggambarkan laba bersih setelah memperhitungkan semua biaya dibandingkan dengan pendapatan total. Nah, net profit margin sendiri digunakan untuk menilai efisiensi perusahaan secara keseluruhan. Kemudian ada return on asset. Di sini bisa dilihat. Nah,
Return on asset ini menggambarkan laba bersih yang dihasilkan perusahaan dibandingkan dengan total aset yang dimilikinya. Nah, return on asset ini digunakan untuk mengukur seberapa efisien perusahaan dalam menghasilkan laba dari aset yang dimilikinya. Kemudian ada return on asset. Nah, return on asset ini menggambarkan laba bersih yang dihasilkan perusahaan dibandingkan dengan total aset yang dimilikinya. Maaf, maksud saya ini return on equity yang menunjukkan laba bersih yang dihasilkan perusahaan dibandingkan dengan ekuitas yang dimilikinya. Nah, si return on equity ini digunakan untuk mengukur seberapa efisien perusahaan dalam menghasilkan laba dari investasi pemegang saham. Kemudian ada earning after tax atau laba setelah pajak. Nah, laba setelah pajak ini adalah laba bersih yang dihasilkan perusahaan setelah memperhitungkan pajak. Nah, earning after tax ini juga digunakan untuk mengukur laba yang tersedia bagi pemegang saham setelah memperhitungkan beban pajak. Kemudian ada earning per share, yaitu laba bersih yang dihasilkan perusahaan dibagi dengan jumlah saham yang beredar. Kemudian IPS juga digunakan untuk mengukur laba yang dihasilkan perusahaan per saham yang dimilikinya. Nah, kemudian analisis rasio keuangan ini digunakan untuk melacak kinerja perusahaan dan mengidentifikasi tren yang mungkin berkembang dalam perusahaan, seperti peningkatan rasio utang terhadap aset yang dapat menunjukkan bahwa perusahaan terlalu banyak memiliki hutang. Kemudian yang terakhir, dari rasio keuangan PT Jiwi Kimia adalah rasio pasar. Yang bisa dilihat di sini, rasio pasar itu menggambarkan seberapa baik perusahaan diperdagangkan di pasar. Nah, di dalam rasio pasar sendiri ada price to earning ratio, yaitu rasio yang mengukur mahal atau murahnya suatu saham dengan membandingkan harga pasar saham dengan laba per saham. Rasio ini memberikan gambaran tentang berapa kali laba yang dihasilkan perusahaan dibandingkan dengan harga sahamnya. Nah, kemudian yang kedua ini ada dividend yield atau rasio keuangan yang digunakan untuk menunjukkan seberapa banyak dividen yang dibayarkan kepada pemegang saham relatif terhadap harga sahamnya. Nah, rasio ini dinyatakan dalam persentase ya biasanya. Dan dividen yield ini juga memberi gambaran tentang tingkat pengembalian yang diperoleh investor dari dividen yang dibayarkan oleh perusahaan. Nah, rumus dari dividen yield ini sendiri adalah dividen yield per saham dibagi harga saham dikalikan 100%. Nah, dividen yield dapat digunakan oleh investor untuk membandingkan hasil dividen dari berbagai perusahaan dan menilai apakah sebuah investasi ini akan memberikan aliran pendapatan yang stabil dan menguntungkan. Nah, perusahaan dengan yield yang tinggi juga cenderung lebih menarik nih bagi investor yang mencari pendapatan dividen yang lebih tinggi. Sementara perusahaan dengan yield yang rendah mungkin eh, lebih fokus pada pertumbuhan atau mencatat laba yang kurang stabil. Namun perlu diperhatikan juga bahwa dividen yield yang tinggi tidak selalu menunjukkan investasi yang menguntungkan, karena perusahaan dengan kinerja buruk juga bisa memiliki dividen yield yang tinggi jika harga sahamnya turun. Oleh karena itu, penting untuk mempertimbangkan rasio keuangan lainnya, serta analisis fundamental dan teknis perusahaan sebelum membuat keputusan investasi. Kemudian di sini ada price to book value, yaitu rasio yang digunakan untuk menilai perusahaan dari sahamnya dengan membandingkan harga pasar saham dengan nilai buku per saham. Nah, rumus dari price to book value ini adalah harga pasar saham dibagi book value per saham. Rasio ini juga memberi kita gambaran ya tentang beberapa kali nilai buku perusahaan dibandingkan dengan harga sahamnya.
Kemudian di sini juga ada book value. Ini book value itu sendiri adalah nilai buku per saham yang merupakan perhitungan nilai aset perusahaan setelah dikurangi kewajiban. Nah, nilai ini digunakan untuk dalam perhitungan PBF tadi ya, price to book value, untuk menilai perusahaan dari sahamnya. Nah, selain rasio-rasio ini tadi juga ada beberapa rasio lain yang perlu diperhatikan oleh investor seperti EBITDA atau earnings before interest, kemudian ada taxes, depreciation, and amortization yang menilai profitabilitas perusahaan dan debt to equity ratio yang menilai besar kecilnya beban utang perusahaan. Namun penting juga ya untuk nggak hanya fokus pada satu rasio aja, karena ada banyak rasio yang bisa digunakan untuk analisis keuangan perusahaan. Nah, kemudian demikian pembahasan saya tentang rasio keuangan PT Pabrik Kertas Jiwi Kimia. Semoga informasi dari saya ini bisa membantu teman-teman untuk mengerjakan tugas mungkin atau menambah wawasan tentang apa itu rasio keuangan dan juga tentang rasio keuangan PT Pabrik Kertas Jiwi Kimia. Sekian, terima kasih.